Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi tahirin wa sahbihil mutalabbisin bilibasil hamidin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Al-ayah. Yang kami hormati Kiai Muhibbur Ridha, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Dhalam Campur Konang Kokob Bangkalan, Sahibul Fadilah was Sa'adah wa Syaihinal Afadil wal Ulama al Kurama wal Fudala Fara'alim Fara'ulama wa nahussuh bidzikri wa ta'dim, pengasuh Yayasan Raudhatul Muta'allimin Kiai Haji Zubaidi SPDI. Yang kami hormati Bapak Korwil, Bapak Sayadi SEMPDI, serta Bapak Matkur SPDI selaku pengurus Korwil serta pendidikan Kecamatan Kokob, pun juga yang kami hormati Bapak Dokter sekaligus donatur tetap Bapak Zafrul Zulham, jajaran Dewan Pengasuh, Dewan Awan, Dewan Madrasiyah yang kami hormati dan kami takdimi, dan yang kami hormati pun juga kami takdimi Kepala Madrasah Al-Ustad Muhammad Khalis dan segenap Dewan Asatid wal Ustadah di Madrasah Yayasan Raudhatul Muta'allimin yang kami tidak bisa sebut satu persatu namanya, namun tidaklah mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepadanya. Aparatur pemerintah, baik sipil maupun TNI Polri, khususnya Bapak Kepala Desa Mantung, Bapak Abdul Khalik SPD, beserta staf-stafnya juga kami hormati. Hadirin para tamu undangan dan simpatisan yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, serta mustami'in mustami'at yang juga kami hormat dan kami takdimi. Para sahabat-sahabat santri senasib, seperjuangan, seiman dan seagama yang kami cinta, sayangi. Hadirin Bapak Ibu undangan rahimakumullah. Melalui perjumpaan kita pada kesempatan pagi kali ini, tiada kata dan ungkapan rasa yang selalu menggerakkan lisan kita, melainkan hanyalah kalimat hamdan wa syukran laka ya Rabbana azza wa jalla yang patut kita ucapkan sebagai rasa tasakur kita atas kehadiran Rabbul Jalil, atas segala karunia, rahmat dan nikmat serta hidayah dan maunahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bermuwajahah, bermujallasah dan serta bisa berkumpul memenuhi undangan sahibul bait Kiai Haji Zubaidi sekeluarga di tempat yang sederhana ini, yang tidak memadai situasi maupun kondisi, namun insya Allah akan menyimpan ribuan cahaya makna, penuh makna lewat acara santunan anak yatim. Salawat ma'assalam kami haturkan kepada sang legendaris Islam
dan juga sang reformis dunia serta sang konseptor sekaligus sang pelopor orang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pelipur lara jikalau duka, sang penyejuk jiwa jikalau nistapa. Dialah baginda Rasul tercinta, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Tiada lain hanyalah untuk rahmatan lil alamin yang telah mengangkat harokat dan martabat kita dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan nikmatul Islam wal iman, yakni agama Islam, agama samawi, jambatan emas menuju surgawi. Harapan besar, semoga kita termasuk barisan umat beliau yang mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para sahabat-sahabat santri, senasib seperjuangan dan seagama rahimakumullah. Dan untuk lebih menghemat putaran waktu yang terus berlaju, kami sebagai pemandu acara pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk membacakan formasi acara yang akan dikemas pada detik kali ini. Acara kami yang pertama yaitu pembukaan, disusun acara kami yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan merupakan acara kami yang ketiga prosesi wisuda purna SDI Raudhatul Muta'allimin Mantung Syekh Gresik Kokob Bangkalan, dan merupakan acara kami yang keempat sambutan-sambutan, dan merupakan acara kami yang kelima Mau'izatul Hasanah, dan merupakan acara kami yang keenam santunan anak yatim sekaligus Syaraful Anam, dan merupakan acara kami yang terakhir yaitu penutup strip doa. Itulah tadi formasi acara kami yang akan dikemas pada detik kali ini. Dan untuk lebih mengefisiensi waktu, marilah kita satukan langkah dan padukan angan untuk memasuki acara kami yang pertama yaitu pembukaan, dan berkenan untuk membuka acara pada kesempatan kali ini kepada Yang Mulia Al-Ustadz Safiuddin, kepada beliau waktu dan tempat tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim abdinah ngaturake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iring buka acara nang pagi hari semakin kalaban pembacaan suratul Fatihah. Semoga acara Kak Dinto lancar tanpa beda halangan suatu apapun. Ala hadiniyah wa ala kulli salihah. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati syuhada wa salihin wa bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الفتح إلى ربة المجتهدين المقلدين في الدين وإلى جميع العلماء الأمين والشهداء والصالحين والأولياء إلى إلى مكان المشاركين أقضي إلى مغربها برها وبارها وبلادها وجبال أودادها، خصوصا خاصة إلى حضرة السلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه إلى حضرة أربعة المجتهد وإلى أرواح شيخ عبد الله الحداد وإلى أرواح أولياء التسعة سيدنا شيخنا محمد خليل بن عبد الله بن زوجته جميع وجوه إلى مشايخنا ومشايخنا وجميع معلمي في الكتب التي تعلمنا وعلمنا يا الله، إلى أرواح آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وجداتنا وجدات جداتنا وجداتنا وجد جداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وأماتنا مشايخنا مشايخنا يا الله، خصوصا إلى على ما نوصل في الصالح وعلى ما نوى صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Matur sekelangkong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada beliau, semoga dengan adanya pembukaan tadi, acara yang kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa rintangan suatu apapun, yakni sukses tanpa ekses, amin ya rabbal alamin. Merupakan acara kami selanjutnya, yaitu menyanyikan Indonesia Raya, yang hal ini akan dipandu langsung oleh teman-teman peserta KKN dari Sekolah Tinggi Tarbiyah Al-Ibrahimi Gelis, Kabupaten Bangkalan. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat kami haturkan. Namun sebelum itu kami mohon kepada semua para hadirin dimohon untuk berdiri. Disampaikan terima kasih. Kami mohon kepada segenap para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Merupakan acara kami yang ketiga, yaitu prosesi wisuda SDI Rodotul Muta'allimin tahun ajaran 2023-2024. Kepada semua peserta wisuda dimohon untuk mempersiapkan diri. Dan kami mohon kesediaannya kepada Yang Mulia Bapak Sayyidi SE MPD, beliau selaku Korwil Pendidikan Kecamatan Kokob, dan juga kepada Yang Mulia Bapak Madhur SPDI, beliau salah satu staf Korwil Pendidikan Kecamatan Kokob, dimohon untuk menaiki panggung kehormatan guna memberikan ijazah kelulusan kepada anak didik kami. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Nama-nama siswa yang lulus dari SDI Rodotul Muta'allimin tahun ajaran 2023-2024. Peserta wisuda pertama, anak yang bernama Sultoni
putra dari Bapak Banadi, putra dari Bu Suratun, alamat Mangar Bandang Lauk Koko Bangkalan. Peserta wisuda kedua Muhammad Sohibul Karim, putra dari Bapak Suliman, putra dari Ibu Rosidah, alamat Sek Gresik Mandung Koko Bangkalan. Peserta wisuda ketiga Al-Farisi, putra dari Bapak Sumar, putra dari Ibu Mahriyah, alamat Sek Gresik Mandung Koko Bangkalan. Peserta wisuda keempat Musaffa, putra dari Bapak Niman, putra dari Ibu Kursiyah, alamat Sek Gresik Mandung Koko Bangkalan. Peserta wisuda kelima Muhammad Kafil, putra dari Bapak Sairuddin, putra dari Ibu Muzayyanah, alamat Sek Gresik Mandung Koko Bangkalan. Peserta wisuda keenam Ahmad Berisi, putra dari Bapak Umar Sa'i, putra dari Ibu Miswati, alamat Sek Gresik Mandung Koko Bangkalan. Peserta wisuda ketujuh Ulfatus Solehah, putri dari Bapak Haji Abdul Wasid, putri dari Ibu Haji Aminah, alamat Sek Gresik Mandung Koko Bangkalan. Peserta wisuda ke-8 As-Sofa, putri dari Bapak Kiai Haji Zubaidi, putri dari Ibu Nyai Rodotul Jannah, alamat Sek Gresik Mandung Koko Bangkalan. Peserta wisuda ke-9 Al-Marwah, putri dari Bapak Kiai Haji Zubaidi, putri dari Ibu Nyai Rodotul Jannah, alamat Sek Gresik Mandung Koko Bangkalan. Peserta wisuda ke-10 Indah Fauziah, putri dari Bapak Fahri, putri dari Ibu Kutsiyah, alamat Duko Mandung Koko Bangkalan. Merupakan prosesi selanjutnya sesi foto bersama Bapak Korwil beserta staf Korwil Pendidikan Kecamatan Koko. Pada beliau kami persilahkan.
disampaikan terima kasih kepada semua peserta wisuda. Kami mohon untuk meninggalkan panggung kehormatan. Hadirin ikhwanal Islam wal iman rahimakumullah. Dan merupakan mata rantai acara kami yang keempat, yaitu sambutan tunggal, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Bapak Korwil Kecamatan Kopkop, Yang Mulia Bapak Sayadi SE MPDI. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para alim, para ulama, wabil khusus Kiai Haji Muhibbur Ridho, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Dolam Campur Konang, yang saya taktimi dan saya muliakan, yang saya hormati Ketua Yayasan Raudhatul Muta'alimin Al Ustadz Haji Zubaidi SPDI, yang saya hormati Kepala SDI Raudhatul Muta'alimin Al Ustadz Muhbadrun SPD, yang saya banggakan para mahasiswa KKN Stital Al Ibrahimi Gelis, yang saya banggakan juga para undangan, utamanya para wali santri yang saya muliakan. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berwajah bermujalasah di tempat ini dalam rangka purna siswa SDI Raudhatul Muta'alimin. Kita mengikuti kegiatan ini alhamdulillah dengan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam kebodohan ke alam yang berpendidikan, yakni al-Islam wal iman. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu sampaikan pada sambutan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kami apresiasi pelaksanaan wisuda ini. Kemudian yang kedua, kami pesan kepada adik-adik yang telah lulus, ini bukan akhir dari pembelajaran, akan tetapi awal dari pembelajaran. Artinya tangga pertama nanti ke SD, dari SSD, SMP, SMA, kemudian selanjutnya sampai S3, bahkan sampai nantinya kalau bisa sampai
profesor. Itu harapan kami. Karena 20-30 yang akan datang, yang akan memimpin kita adalah anak-anak yang lulus pada hari ini. Kula belum tahu lagi pensiun. Teman-teman saya di kantor, Pak Pengawas, ada yang 1 tahun, 2 tahun, kemudian ada yang kurang 10 tahun. Kalau tidak adik-adik kita yang mempersiapkan diri untuk menggantikan kami-kami di kepemimpinan, baik di Korwil, baik di guru, baik di Pak Camat, nantinya Pak Bupati, Pak Gubernur, bisa-bisa keluaran lulusan SDI Raudhatul Muta'alimin juga bisa nantinya jadi Pak Presiden. Amin, Allahumma amin. Ayo, cita-citanya setinggi langit. Ayo, karena ada pepatah ungkapan ukirlah cita-citamu setinggi langit. Artinya pola terus dan bu pola oleh sepeda motor kan sebenarnya. Oke. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, tahun ajaran 2024-2025 ini adalah ada yang namanya program transisi PAUD SD yang menyenangkan. Artinya apa? Lulusan-lulusan PAUD, lulusan-lulusan TK pada awal-awal masuk tahun ajaran ini diharapkan, dihimbau untuk melaksanakan pembelajaran selama 2 minggu atau minimal 3 kali pertemuan di jenjang sekolah SD. Itu kolaborasi dengan anak-anak yang sekolah PAUD dan anak-anak yang tidak bersekolah PAUD. Ini minimal ada 3 pertemuan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak-anak untuk masuk kelas 1 itu sekarang tidak boleh dilakukan tes tajlistung, Bapak Ibu. Tidak boleh melakukan tes tulis dan tidak boleh melakukan baca, tidak boleh melakukan tes hitung. Itu untuk umpamanya SDI Raudhatul Muta'alimin mau masuk ke sini, pas SD ini melakukan tes baca, tes tulis, itu tidak boleh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tugas untuk mengajari menulis, mengajari membaca, mengajari menghitung itu adalah tugas guru kelas 1 dan 2. Ini perlu diketahui, Bapak Ibu, ya. Jadi mulai tahun ini tidak boleh melakukan tes calistung, cangreng dimin. Oke, tes calistung itu sudah dihapus, Bapak Ibu, untuk persyaratan menjadi masuk SD kelas 1. Itu kenapa? Karena anak-anak ini harus dikuatkan pondasi anak-anak ini ada 6, Bapak Ibu, ya. Di antaranya adalah pondasi yang harus dikuatkan di awal-awalan pembelajaran ini adalah nilai-nilai keagamaan, Bapak Ibu, dan nilai-nilai budi pekerti. Jadi kalau di TK, di PAUD itu hanya mengenalkan huruf, mengenalkan angka, mengenalkan huruf hijaiyah, alif, itu dikenalkan, Bapak Ibu, mengenalkan lagu. Kemudian nantinya tugas menulis dan mengajari membaca itu adalah tugas Bapak Ibu di kelas 1 dan 2. Jadi untuk mengenal nilai-nilai agama dan nilai-nilai budi pekerti itu yang pondasi anak yang harus dikuasai oleh anak kelas 1. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kematangan emosi. Artinya apa? Artinya anak-anak itu harus cukup berkegiatan di lingkungan, Bapak Ibu,
berkegiatan di lingkungan belajarnya. Jadi biasa menguasai anak-anak, artena nak anak nih kalau nangis, lo pegelen, ini apa artinya anak-anak itu kematangan menguasai dirinya, menguasai emosinya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, keterampilan sosial dan berbahasa. Artinya anak-anak nikah berbahasa kimaken mulai kelas hitung nikah sudah diajari, dapat diajari membaca, menulis dan menghitung. Mon PAUD lo oleh koro kenal lagi ria angka hitung sampai 10 pamana, A sampai Z pamana. Nah, neka kalau di SD Bapak Ibu harus diajari 1 tambah 1 sama dengan 2. Neka tugasnya guru kelas 1 dan 2. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Artinya apa? Anak-anak itu belajar harus senang. Makanya transisi PAUD ini transisi PAUD SD yang menyenangkan. Anak-anak itu harus senang belajar. Artinya anak-anak mereka mun peleman dari kinto udah kira-kira terus boleh boleh. Dan mereka peleman dari kinto kalau 11 ker mangkada boleh ke madrasah. Nah, dari madrasah ker mangkada boleh ngaji. Nah, paham Ki? Nah, ini anak-anak harus digitukan Bapak Ibu, harus menyenangkan, harus anak-anak ini kelepas. Kemudian yang kelima, pengembangan keterampilan motorik ya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, kematangan kognitif. Bapak Ibu yang saya hormati, itu ada 6 ya, ada 6 hal untuk pondasi anak yang harus dikuatkan pada awal-awal masuk, terutama 2 minggu awal atau minimal 3 hari pembelajaran selama 10 hari. Jadi minggu ke-1 1 hari, minggu kedua 2 hari, kan 3 kali pertemuan. Umpamanya full 10 kali tidak apa-apa, karena ada dari hari ke-1 ke-3 dan dari ke-4 sampai ke-10 itu ada aturan-aturannya Bapak Ibu. Mungkin nanti kami share di grup kepala sekolah PAUD dan SD untuk tata cara pembelajaran di awal-awal tahun masuk ajaran baru. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.